Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada dua minggu yang lalu ya, karena minggu tadi kita libur. 2 minggu yang lalu kita sudah bahas yaitu sampai kepada takbiratul ihram ya. Jadi malam hari ini kita akan melanjutkan sesudah takbiratul ihram, bahwasanya Nabi apabila ia berwudu dengan sempurna, ketika beliau ingin melaksanakan sholat, beliau langsung berdiri menghadap kiblat dan mengangkat tangan untuk mengucapkan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, Nabi itu terdiam sejenak. Nah, dari sini kemudian muncullah banyak hadis, banyak yang bertanya. Abu Hurairah bertanya, Wa'il bin Hujr bertanya, wahai Nabi, aku dengar, aku lihat ketika engkau mengucapkan takbiratul ihram, engkau berdiam sejenak. Apa yang engkau baca? Nah, di sini muncullah yang disebut dengan doa iftitah, atau ada sebahagian yang lain menyebutnya doa istiftah. Sudah kita bahas secara ilmu huruf apa yang disebut dengan istiftah, apa yang disebut dengan iftitah. Tidak ada perbedaan dari segi makna, hanya arti yang berbeda. Istiftah dengan sin, kemudian iftitah dengan fa, yaitu sama-sama proses. Kalau iftitah langsung menuju kepada proses yang disebut pertaubatan atau proses pengakuan. Kalau yang istiftah yaitu mengajukan diri dahulu, baru ia berproses. Jadi istiftah dan iftitah itu sebenarnya kalau mau kita runtut, bahwa istiftah hanya iftitah, artinya orang itu mengajukan diri dulu, baru ia bisa menemukan dirinya, baru ia berproses untuk menuju kepada pertaubatan. Tapi kalau nya iftitah, ketika ia takbiratul ihram tadi, inya sudah karam. Maksudnya karam itu sudah ada waswis lagi, ada keraguan lagi. Makanya ketika takbiratul ihram, ia langsung membaca doa iftitah, disebut iftitah. Tapi kalau inya menyebut dengan istiftah, berarti orang ini ia tidak mengenal akan diri. Nya ragu-ragu, ada waswis, siapa aku ini, bingung masih, siapa Tuhan, mana Tuhan. Katanya berpendapat ia sholat menghadap Allah. Lalu mencari Allahnya, ini istiftah, mau membaca doa istiftah, Allahumma baik baini ya. Dan kemudian Allah akbar kabira, kemudian wajahtu wasyiyalillaji, kemudian ada lagi inni wajahtu. Ada berapa bacaan? Allahumma baik, Allahu akbar kabira, inni wajahtu ada 4 bacaan. Keempat-empatnya ini yang mana saja dibaca tetap sah sholatnya. Yang mana saja dibaca, ini kan bukan rukun. Jadi yang aneh itu, kenapa Islam itu berdebat kepada sesuatu yang bukan rukun? Yang 4 ini masih berdebat. Apa aja doa iftitah? Penyebutan iftitah pun masih berdebat. Bukan iftitah tapi istiftah. Ada yang ulama yang sangat keras. Bukan Allahumma ba'id, aku kepada yang bahagia aja, Allahu akbar kabira. Itu yang hanya Allahumma ba'id. Itu kan berdebat. Ini keempat-empatnya digaya Nabi, kenapa harus berdebat? Silakan mau yang 4, mau yang dibaca silakan. Tidak ada. Tidak. Kalau kan membaca Allahu akbar kabira batal sholatnya, tidak. Ini wajah itu membatalkan sholat, tidak. Jadi di keempat-empatnya tidak membatalkan sholat kita.
Silakan mau yang mana dibaca secara hukum. Nah, kita ini kalau dengan ilmu huruf lalu mencari ketepatan di antara yang 4 ini mana yang lebih tepat. Nah, karena Nabi ditanya, wahai Rasul, apa yang dibaca setelah engkau takbir? Nah, tentunya hadis ini mengacu kepada yang umum. Apa yang umum? Yang umum ini yang 3 aja. Kalau kata ini wajah tuh, Allahu Akbar kabirnya, wajah tuh juga ibahnya. Yang terasing itu cuma 1, Allahumma ba'id baini. Itu 1. Jadi hadis yang ditanyakan itu merujuk kepada yang bacaan 3 macamnya ya. Kenapa? Allahu Akbar kabirnya ujung-ujungnya kita wajah tuh juga. Ini wajah tuh juga. Sama wajah tuh langsung. Nah, jadi hadis ini mengacu kepada yang 3 bacaan. Nah, kemudian Allahumma ba'id ini ada ulama yang berpaham ini siang aja, sembahyang siang dibaca, malam kada. Ya kan? Malam kada. Ulama hanya menyampaikan Allahumma ba'id itu digawe Nabi, dibaca Nabi di dalam sholat siang. Nah, memang karena kejadiannya memang siang. Setelah dibaca di asbabul wurud, ternyata ketika Nabi ingin mengerjakan sholat, waktu itu kan sholat asar. Nah, ada ingin yang berjumpa dengan Nabi atau bertamu dengan Nabi, kemudian pada saat itu Nabi tidak bisa mengabulkan hajat tamu tadi untuk bertamu. Nah, Nabi langsung mengerjakan sholat. Kalau pada salah itu pada sholat asar. Nah, disitulah Jibril langsung menepuk bahu Muhammad, wahai Muhammad, sungguh Allah sudah berpesan kepadaku, engkau sudah melalaikan akan tamu. Jadi tamu lebih utama sekalinya. Sembahyang asar itu 2 jam juga masih, jam 6 jam sawat masih ibaratnya ada tamu. Nah, jadi ini pelajaran bagi kita. Sudah berwudu, sudah berkopiah, tamu mengatuk, buka duduklah aku udah sembahyang ya. Dudukin dulu pada diri setumat dulu. Ya, hormati dulu kamu hanya sembahyang. Itu sebenarnya dari situ bisa kita ambil pelajaran. Nabi aja ditagur. Jadi kenapa ada munculnya Allahumma ba'id itu ternyata menunjukkan Nabi itu ketika membaca itu sambil bercucuran air mata, sambil tertangis beliau. Karena merasa bersalah akan tamu tadi. Nah, dari asbabul wurudnya itulah kita bisa mengamalkan sesuatu bacaan yang dimasukkan ke dalam ibadah kita. Nah, ini paham ulama akhirnya Allahumma ba'id dibaca hanya pada siang hari. Memang kejadiannya kan siang, tapi sebabnya itu karena ia sudah menolak tamu, kada menghargai tamu. Itu sebab, inti sebabnya itu bukan pada waktunya, tapi sebabnya itu. Seandainya malam terjadi, boleh jadi malam terjadi. Jadi ini yang kita jatuh sebabnya. Nah, makanya silakan mau disebut istiftah maupun iftitah, silakan mau bacaan yang 4 ini. Jadi kita lucu, kalau masih ada ulama atau kawanan yang berdebat tentang bacaan sholat, yang didebatkan ini yang sahih semua. Harusnya itu yang didebatkan itu bukan bacaannya, tapi yang dicari itu adalah ketepatannya, bukan yang lain tidak tepat, tidak benar. Ketepatannya ini, nih misalnya ya habis bewal misalnya lawan orang misalnya kan pas anak sembahyang, ini kan seakan-akan sama peristiwanya dengan tidak menghargai orang lain. Boleh silahkan baca Allahumma ba'id. Jangan sesuatu amalan itu ditujukan kepada suatu firqah atau organisasi. Bilangnya Allahumma ba'id Muhammadiyah ya. Dan jangan
berislam itu kita jangan menunjuk kepada baik NU, Muhammadiyah, Salafi dan lain-lain. Yang kita cari itu kalau orang ada bacaan belain pada kita, cari dalilnya, tampuni, amuninya ada, pahami, oh begitu paham, sumbernya lengkap apa semua, boleh jadi itu lebih benar, bisa kita pakai. Jadi kita ini pelong dirinya, kada langsung mendebat, kada langsung menyerang, kada langsung membid'ahkan, kada langsung menyesatkan. Apabila kita menemukan sesuatu yang belum pernah kita ketahui, belum pernah kita dengar, lebih baik kita tampung dahulu daripada untuk berdebat. Nah itu dasar kita. Setelah takbiratul ihram tadi silakan mau yang Pak. Nah, yang keumuman dulu. Kita lebih banyak membaca doa yang 3 macam. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Iyalah. Dan sampai habis ini wajah tuh, sampai habis wajah tuh, sampai habis itu sama sebenarnya. Ada tambahan-tambahannya. Di sini hadis yang paling banyak diamalkan Nabi itu adalah wajhatu wajhiya lillahi. Sekarang kita rasakan setelah takbiratul ihram kita mulai belajar dari wajhatu. Sebelum wajhatu silakan dimulai dengan Allahu akbar kabira, silakan dimulai dengan ini. Nanti yang kita bahas wajhatunya aja. Nah, saat kita membaca wajhatu wajhiya lillazi, mana kita? Wajhatu wajhiya lillazi. Sedangkan pada saat kita membaca Allahu akbar, sebelum kita membaca Allahu akbar, bukankah Allah bertanya kepada kita, man anta, man ana? Man anta, man ana. Itu betul ya. Setelah kita sadar, ternyata aku adalah engkau, aku dan engkau, berarti aku mendadak Allahu akbar. Setelah kita bertemu, itu kan bertemu. Ketika kita membaca Allahu akbar, kita sudah bertemu. Nah, jadi bacaan wajhatu wajhiya lillahi sampai selesai itu ibaratnya kita ini habis ditampar orang. Rasakan. Atau kita ini karas, mas kalah. Kayak apa rasanya? Nah, itu bahasanya model kayak sadar diri itu dah. Jadi wajhatu itu kita tuh menyadarkan diri. Asalnya wani karas, imba sudah kalah. Lalu tak umat nih pas benar wajhatu wajhiya lillahi. Iya itu. Jadi hakikat itu kasih itu kita bukanya. Bila sudah Allahu akbar, itu pernyataan kita itu dari pernyataan melenyapkan seluruh alam semesta, sudah itu sudah. Bila sudah lenyap, kenapa? Dengan wajhatu ternyata sebelum aku takbiratul ihram tadi, aku memandang alam semesta yang banyak ini, kadang kau tabuli, kadang kau membulikakan yang banyak. Makanya wajhatu. Kalau di buku, kalau terjemahan pasti mematikan aku hadapkan wajahku. Kata-kata aku hadap itu aku bulikakan, aku kembalikan. Kayak apa mengembalikannya? Ingat dalam Al-Quran, walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fasyama wajhu. Itu kan menunjukkan Tuhan sudah memandangkan. Puja Tuhan lah, ingatilah, ya Tuhan, dari ujung sana, ujung hulu, ujung hilir, tanah semuaan, hulu hilir, habis itu wajahku semuaan. Identitas. Jadi ayat itu menerangkan bahwa dari kiri ke kanan, atas ke bawah, semuaan ujar Tuhan afalku, sifatku, itu maksudnya. Makanya wajahku wajhulah itu. Kalau kita ini
identitas KTP ngarannya. Jadi ayat itu menunjukkan ujar Tuhan jangan kada ingat bunikakan. Jadi surah itu menunjukkan bahwa alam semesta dari timur, dari barat, maka seluruh dah alam semesta beserta isinya semuanya menunjukkan jangan di KTP tanggal lahir. Ya, tanggal lahirnya ada, tempat lahir, nama orang tua, tanggal lahir bin sama. Berarti aku ini dari mana? Lahirku dari mana? Oh, abahmu mana? Oh, umaku mama sama. Oh, ternyata alam semesta beserta isinya dari mana? Berarti menunjukkan identitas. Kalau sudah alam semesta bisa kita kembalikan diri kita, Bang. Kalau kamu memberikan diri kita, apa gunanya membaca wajah tu wajhiya lillahi? Ini kita bahas mulai wajah tu lah. Karena ininya Allahu Akbar kabiranya itu ada yang membawa, ada yang memakai, ada yang meninggal. Jadi yang kita bahas wajah tuhnya aja sampai selesai. Jadi yang membaca Allahu Akbar kabira tetap di wajah tuh kita sampai selesai, sama aja. Ya, maka ini sama aja juga. Nah, jadi orang membaca wajah tu wajhiya lillahi, bilainya masih aku hadapkan. Oh, menghadap Tuhan. Mesti menghadap Tuhan, melihat kadang-kadang. Ya, di sini. Makanya kan kalau sudah ke tingkat nurul salat, ketika takbiratul ihram itu benar-benar karam lah, kita pakai bahasa umum aja sudah, bahasa karam aja sudah. Ya kan, karena umum udah karam ini. Memang ngeri-ngeri sedap kan baca karam ini seakan-akan bahasa karam ini banyak juga yang orang kadang suka mendengar karamnya ini. Ya, karam tuh karenanya jangan jokong tuh karam hibaklah banyak tinggalan. Kadang kelihatan lagi jokongnya bukan kada ada, jokong itu ada cuma tinggalan dalam baju nang kelihatan. Sama, bila diri kita ini karam, kadang melihat lagi akan jasad, kadang mendengar lagi akan pendengaran dan penglihatan, itu karam-karannya. Bukan hilang sama sekali. Jokong itu nanti tinggalan ke dalam baju, hilanglah jokongnya. Kadang kelihatan aja. Kadang melihat lagi kelihatan baju aja lagi ada. Itu maksudnya sama ketika kita takbiratul ihram itu kada ada lagi kita sudah takbiratul ihram itu. Nah, Nabi terdiam sejenak. Rasakan aman biasa ditampar orang itu kan bahwa biasanya kenapa dia salah kok, kenapa sebabnya, kan identitas identitas itu ngarannya mengetahui kenapa aku sampai ditampar. Jadi Allahu Akbar kabira atau wajah itu sama dengan kenapa aku sampai ada. Maksudnya kenapa aku mau membaca, siapa yang membaca, kenapa aku bisa mendengar, siapa yang mendengar, kenapa aku bisa melihat, siapa yang melihat. Wajah tu wajhiya lillahi. Makanya wajah tu wajhiya lillahi kalau secara terjemah, aku hadapkan wajahku kepadamu, kepada Allah. Fatara sama wajah yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan berarti langit dan bumi pun dikembalikan dua semuaan. Itu hakikatnya. Kembalikan semuaan. Ternyata hidupku, matiku, ibadahku, sholatku, tiap juga sama bahasanya. Nah, tafakur kita terdiam kita ketika membaca ini wajah itu nikmatnya luar biasa, pemberian totalitas dari situ. Kenapa harus mengembalikan di situ? Karena ketika mengantar aku adalah engkau, itu ada proses daripada si Ahmad tadi menuju kepada bias yang disebut dengan Nur Muhammad. Diamnya disitulah yang disebut dengan iftitah atau istiftah. Kadang mau memancar Ahmad tuh kadang langsung memberi bias tuh kadang mau. Kadang langsung begitu disucikan si Ahmad tadi tidak langsung berbias yang disebut dengan Nur Muhammad. Ada terdiam. Jadi antara Ahmad dan Nur Muhammad itulah istiftah. Kalau kita catat, kita lupa tulis biar jelas.
takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini ada Ahmad Nurnya sudah yang membaca tadi. Ya, ketika man anta man ana ini sudah diucap Allahu Akbar. Nur yang asal. Ketika sadar, ternyata, ternyata ujar Nur, aku adalah engkau. Allahu Akbar, lenyap, ada pengakuan, langsung aku dari Ahad. Terdiam di situ, terjadi yang namanya istiftah. Terjadilah istiftah. Iftitah. Istiftah tambah hurufnya aja. Jadi, nah disinilah ini ke bawah kepada Nur Muhammad. Inilah terjadi istiftah. Banyak tertulis. Istiftah bias pancarannya. Jadi si Ahmad ini ketika sudah yakin karam tadi nih, diri kita lenyap sudah semua, Allahu Akbar, terdiam sejenak menyadari, ternyata. Bagaimana kita rasanya? Jakainya tambah itu kita ambil lumbungnya, bawangnya, uyahnya, cabuti, sama itu istiftah ini mencabuti semua. Ternyata hidupku, matiku, ibadahku semuaan kembalilah ke situ. Nah selama ini kita biasanya imbas sudah takbiratul ihram, kira-kira laju benar mau dibaca juga tuh iftitahnya. Menghayati lah iftitahnya itu nggak dibaca, guling kan ada waktu membaca iftitah gitu kan. Allahu Akbar, Allah wazartu syai'il batar syamawati wal ardh. Guling lah kira-kira waktu membaca iftitah. Maksud guling tuh semuaan kita kena bulik lah. Kadang-kadang diri kita dibelikan, tapi alam semesta anak terpandang ada sajadah, tak bulik lah. Maka bila ini ada tak bulik, di bawahnya kan Al-Fatihah, kan? Al-Fatihah di bawahnya. Di bawah istiftah ada Al-Fatihah. Kenapa? Karena ini Al-Fatihah akan menjelaskan lagi. Apa yang dijelaskan? Penjahiran kepada hamba. Jadi biasnya Nur Muhammad ini mengadakan Al-Fatihah. Biasnya iftitah terjadinya bias. Jadi kalau kita mana bos, supaya lebih jelas. Nah ini kesini langsung. Nah bias antara ketika si Ahmad sadar diri, aku adalah engkau, ia merenung, berpikiran, memberikan semua. Setelah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, banyak langsung yang berlaku, langsung banyak. Ketika diucap tadi selesai, langsunglah terbit Nur Muhammad langsung. Kenapa? Karena sudah bersumpah, sudah membuat ikrar. Ternyata alam semesta dan semuanya ini dia diriku, batang tubuh semua, dia habis semua,
boleh menyala si Ahmad, ya tidak ada di Nur Muhammad. Karena ada ikrar. Tapi kenapa ini kada dimasukkan ke dalam rukun? Ya, kenapa kada dimasukkan ke dalam rukun sholat? Karena padahal ini ikrar. Yang mengadakan sholat itu setelah ia berikrar harusnya. Kada dimasukkan ke dalam rukun. Ya, kalau kita cari sebab-sebab kenapa tidak dimasukkan ke dalam rukun, karena ketika bias terjadi disebabkan yang disebut dengan ibtitah atau istiftah, Nur Muhammad menceritakan kembali batang tubuh kita atau alam semesta. Al-Fatihah ini kan menceritakan proses kejadian diri. Huruf Fa sini menceritakan proses kejadian diri dari Nur Muhammad yang naik ke atas. Jadi ini sudah termuat kepada huruf Fa, dibulikakannya lah ke sini. Bila ingat membaca Fatihah, mustahil kada ingat dengan ini. Orang yang membaca Fatihah, ia sudah mengenali ikrarnya yang asal, sudah berikrar. Nah, disinilah kalau orang sudah karam, ini kan apa lagi kan membaca ini. Makanya kada dimasukkan ke dalam rukun. Kenapa? Bagi yang karam boleh kada membaca. Orang yang merasa dirinya ini kada mengenal akan dirinya, umpat juga kada membaca. Sampai ke sini los. Coba bayangkan, kita kada mengenal dengan diri kita, ikrarnya kada ada sama sekali, mengenali proses diri kita kada ada sama sekali. Ini hanya sekedar bacaan. Tapi kalau bayangkan kalau kita sudah mengenal, hapusnya ini. Tidak kita kosongkan aja tempat tulis, karena sudah dalam diri kita ada kan ikrar, sudah ada ikrar sudah dalam diri kita. Tapi kalau ini dimasukkan ke dalam rukun menetap, maka tidak ada perbedaan orang syariat dan orang makrifat. Karena ini dimasukkan ke dalam rukun. Jadi Fatihah aja yang dimasukkan ke dalam rukun. Kenapa? Baik yang bermakrifat maupun yang hanya duduk di syariat. Nih, bila yang membaca ini, orang yang duduk di syariat ini hanya membaca Al-Fatihah tapi tidak berfatihah. Tapi orang yang bermakrifat ketika ia membaca Fatihah, ia naik kepada cerita awal kejadian Ahmad. Dan huruf Fa ini menceritakan lagi apa yang diceritakan. Karena sholat itu ada dua. Ada yang dikerjakan sir, ada yang dikerjakan jahar. Nah, pernah ada yang bertanya, kenapa sholat itu kalau ingat siang kada boleh nyaring bicaranya, malam nyaring? Ada yang pernah menanyakan? Kalau ada yang menanyakan, jawabannya adalah pernah ketemu. Hah? Ingat, istiftah ada huruf Fa. Istiftah ada huruf Fa. Tapi ia membaca diri dahulu. Nah, hanya berproses, lambat prosesnya. Tapi kalau ini langsung berproses. Nah, iftitah baik siang maupun malam sholatnya, baik yang jahar maupun yang sir, tetap dibaca. Ya, tetap dibaca. Sekarang kenapa ada yang sir, kenapa ada yang jahar? Nah, kalau tidak pernah ditanyakan, tidak ditemukan jawabannya.
Ini pertanyaannya memutar. Mencari dalil lapah. Lapah mencari dalil. Sekarang ini jahar, ya lah. Jahar ini berarti sama dengan jahir. Awal-awal yang disebut jahir waktunya apa? Waktu zuhur. Ya, zuhur artinya jahir. Siapa yang jahir yang awal? Nih, zuhur. Zuhur. Ada duhur jam orang menulis, ya lah. Macam anggap aja zuhur jahir. Kemudian setelah zuhur apa lagi? Yaitu asar. Di mana andakannya asar? Ini skema. Di mana andakannya asar? Di mana andakannya asar? Di Nur Muhammad kah? Nah, kita lihat di bawah lah, zuhur, asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian fajar. Fajar apa? Terang benderang atau nampak. Isya, singkat isya, bangkit. Maghrib, gelap. Asar, asri, waktu yang disumpah. Ini jahir. Langsung sini lah jahir tulis. Nah. Asar, kita lihat di asar. Susunan supaya awal menjawab, kenapa sembahyang siang itu sir, kenapa sembahyang malam itu boleh nyari? Apa dari hadisnya? Ada tamu. Nih jawabannya. Zuhur awal-awal ditiupkannya bibit. Bibit yang adunan paling awal itu zuhur. Zuhur itu sama dengan Jumat, awal-awal penciptaan. Awal-awal penciptaannya. Sebelum awal-awal penciptaan ada bahan bakunya yang akan diciptakan. Allah menjahirkan nur, menghembuskan nur. Kemudian setelah Allah menghembuskan nur yang disebut dengan Ruhullah, biasnya itu disebut dengan Nur Muhammad. Belum ada waktu, belum lagi ada waktu di situ. Munculnya waktu asar adalah ketika Nur berproses menjadi alam semesta. Dari alam semesta diciptakan Adam. Awal-awal penciptaan Adam. Nah, berarti ini ke bawah. Dari Nur, alam semesta, inilah kepada Adam. Makanya Muslim masakin ilal asri. Orang Muslim itu miskin kecuali mengerjakan asar. Terputuslah
rezeki seorang anak yang tidak mendoakan kedua orang tuanya. Makanya nih, siapa bapak kita? Yaitu Adam. Proses antara Ahad meniupkan nur rohnya adalah kalam. Tidak ada kalam. Proses nur menciptakan Adam adalah suara. Belum ada karena Adam mati. Ini Adam, ini bibitnya. Nah, ketika adanya Hawa, bersatu dengan Adam, inilah yang disebut dengan maghrib. Nah, ini maghrib. Hawa dan Adam bersatu. Hawa dan Adam bersatu disebut dengan maghrib. Ini terjadi di alam rahim, makanya kegelapan. Gelap. Kita itu diulah di alam rahim. Setelah kita di alam rahim, itu maghrib disebut gelap. Kemudian dihembuskan roh. Allah mengutus malaikat menyempurnakan ciptaannya, kemudian meniupkan roh kepadanya. Inilah ketika hembusan roh masuk ke dalam rahim, inilah yang disebut dengan Isa. Disebut dengan Isa. Setelah sempurna semuanya, tibalah waktu subuh, lahirlah diri kita. Makanya terang benderang. Ini belum nampak lagi, ya. Artinya ini kita sudah ada, cuma belum nampak. Nampaknya sudah keluar. Inilah disebut dengan wajib. Nah, jelaslah di mana ada kalam. Zuhur dan asar ini belum ada lagi, masih alam nur, belum ada kalam lagi. Setelah maghrib adalah kalam, masuk kepada alam musyahadah. Alastu birabbikum, hanya di sini ada. Makanya bacaannya nyaring. Mulai maghrib itu bacaan sembahyang nyaring. Kenapa? Karena masuk kepada alam musyahadah. Alastu birabbikum bala syahidna. Ujian di sini sudah ada huruf dan suara sudah. Kemudian Isa. Nah, saat sembahyang Isa inilah dibangkitkan. Apa yang dibangkitkan dari segumpal darah tadi? Dibangkitkanlah, berproses menjadi batang tubuh, dihidupkan. Setelah dihidupkan, sempurnalah, anggap aja 9 bulan 9 hari sesuai adalah apa keumumannya, mungkin lebih mungkin kurang, ada yang 7 bulan. Jadi 7 bulan hitungan dunia, 9 bulan 9 hari hitungan dunia juga sama. Jadi sembahyang Isa inilah batang tubuh disempurnakan. Yang penting kita ingat batasan lah. Dari maghrib tadi kita ingat batasan, itulah yang menimbulkan zahar bacaan sembahyang. Dari maghrib, karena sudah ada kalam, masuk alam persaksian sudah. Nah, Isa ini bentukan penyempurnaan batang tubuh. Artinya berkembang, tumbuh berkembang pada waktu sembahyang Isya, anggap aja sembahyang Isya. Waktu. Kemudian setelah sempurna, nah kita itu akan dilahirkan. Yang disebut dengan fajr akan dinampakkan. Terang benderang, oh kelihatan sudah.
kelihatan sudah. Tapi Fajri di sini kan ada dua fajar. Ada fajar kajib, ada fajar sadi. Fajar kajib, fajar bohong, babaya kelihatan. Di mana babaya kelihatannya? Ini belum keluar dalam barang UISD kelihatan sudah. Kelihatan sudah. Ya kan? Jaga ibu perbidanan itu apa? Pembukaan berapa kayak gitu. Bidan itu biar kada lahir gitu kalau melihat sudah. Dan melihat itu bukan melihat secara jahil, ini bahasa melihat jangan diterjemahkan melihat di lingkungan. Orang sudah kebiasaan, kan? Melihat dengan mata batin. Makanya sebelum lahir, sebelum disebut dengan fajri atau disebut dengan subuh, sebelum subuh ada yang disebut dengan sholat sunat fajar. Kalau amaliyahnya lah, kenapa terjadi sholat sunat fajar? Inilah kalau orang hanya mengenal kepada fajar, tidak mengenal kepada fajrinya itu, karena di dalam fajar sadi, di dalam fajar kajib, di dalam fajar kajib inilah antara ahad, alif dan ba, alastu bi rabbikum bala syahidna, iya. Di sini anggap jadi alam rahim, ujar huruf alif. Hari ini atau malam hari ini kita berpisah, temuin aku di sana. Iza kuntum ila shalat faksilu wujuhakum, itu maksudnya sama dengan istiftah. Ingat-ingatlah perjanjian kita sudah ini sebelum lahir, sebelum plong lahir. Makanya ini proses kalau di alam rahim pengisian air ketuban. Makanya mandi parut, sakit parut binian tuh nggak apa nih, karena proses perjanjian disinilah terjadi. Sebelum kita dilahirkan itu perjanjian sama kita tadi, ikrar kita sudah. Engkau hari ini berpisah di sini aja Tuhan, nggak bisa dalam akhir. Ketika engkau keluar, temui aku di sana. Bukan pada bertamuan lagi. Bertamuan aja, bahasanya berbeda lagi. Bahasa alam rahim keluar lain lagi bahasanya, berbeda. Inilah yang disebut dengan sholat sunat fajar. Sebelum sembahyang subuh itu harus ada sholat sunat fajar dahulu. Karena sholat sunat fajar itu hakikatnya adalah mengembalikan kita dahulu. Jangan langsung subuh, jangan langsung terang benderang, jangan langsung menggali subuh. Harusnya, tapi itu bukan wajib lah. Artinya kenapa sholat sunat fajar itu tidak dimasukkan kepada qabliyah? Karena terjadinya di alam syahada, alam rahim masih terjadi. Makanya orang sholat sunat fajar itu ya, setelah ia setelah salam, kemudian ia berbaring menghadap kiblat, kepala di sebelah kanan, telapak tangan kanan menjadi bantal. Apa yang dibaca? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa akhrijukum taratan ukhra. Kita membuat pernyataan pulang. Oh, ternyata aku ini dari tanah. Itu maksudnya. Aku ini dari tanah. Apa bedanya? Wajahku, kuhadapkan wajahku, ku kembalikan identitasku. Adanya aku ini identitasnya dia bahwa adanya engkau. Tidak ada bedanya dengan bahasa minha khalaqnakum. Kemudian ia kembalikan lagi. Apa yang dikembalikan? Kullu nafsin za'iqatul maut. Ternyata diri ini adalah engkau. Kalau yang terakhir ia menyatakan diri, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaina aku bulik kayak lawan pian. Nah, jangan bahasanya itu pas. Hanya plong lahir. Nah, aja tak keluar sudah orangnya, itu bahasanya. Jadi bayi kita ini semua di alam rahim nih Gus ya, berikrar. Makanya lambat keluar, belum sampai waktunya apa? Mengatakannya dahulu ya. Hanya
Irwani keluar. Datang dulu kalau kita kada ingat, ku catat dulu ya. Oh, mau catat dulu perjanjian. Lambat keluar bayinya. Karena proses di dalam. Ini yang disebut dengan iftitah atau istiftah. Kita ini sudah berapa kali iftitah? Di sini iftitah, alam rahim iftitah, keluar iftitah, pulang sudah Allahu Akbar. 3 kali iftitahnya. Iftitah terus. Jangan membaca iftitah, tahu sejarahnya kita. Nah, ini boleh kita jadikan senjata. Kenapa sembahyang malam boleh jahar, sembahyang siang share dibaca? Kenapa? Kenapa harus share? Karena yang sholat nurnya belum ada kalam di sini, belum ada suara. Zuhur dan asar itu adalah awal-awal yang diciptakan bahan baku, bahan dasarnya kita ini dahulu hanyalah terjadi kepada Nur Muhammad yang memproses kepada Adam. Belum lagi penciptaan alam semesta ini ada suaranya lagi, dia mati seberitaan. Ini barang mati diulas sampai sini, sampai Adam ini barang mati. Setelah dihembuskan ruh hanya ada kalamnya. Makanya di marifat salat kita ini orang bingung. Orang sembahyang zuhur menghapuskan dosa pribadinya, jelas diri yang jahil. Orang sembahyang asar, sembahyang asar menghapuskan dosa kedua orang tua. Sembahyang asar duduk antara 2 sujud membaca Allahumma firli atau Rabbi firli dan seterusnya. Siapa yang hapus dosanya? Umat lawan abah kita. Di mana buktinya? Nih, Adam, umat dan abah kita. Kemudian orang yang sholat maghrib menghapuskan dosa keluarga ayah kita. Di mana buktinya? Yo, siapa yang awal dicipta? Adalah kaum Adam. Laki-laki dahulu dicipta. Jadi bilanya sembahyang maghrib duduk antara 2 sujud membaca Allahumma firli atau Rabbi firli, maka kita sudah menghapuskan dosa keluarga yang saudara dengan abah kita. Ini kan Adam. Kemudian sembahyang Isya. Nah, sembahyang Isya hanya Hawa bersatulah dengan Adam. Makanya orang yang sembahyang Isya menghapus dosa keluarga mama kita sebenarnya. Terhapus ini dasarnya. Makanya di marifat salat itu kita banyak banget ulama mencari di mana dasarnya tuh mencari. Menjaga dan belajar ilmu roh kadang dapat. Silsilah kejadian awal-awal peniupan roh. Lalu sembahyang subuh menghapuskan dosa seluruh muslimin muslimat. Kenapa? Karena tampaklah diri yang tampak ini berasal dari seorang ibu dan seorang ayah, seorang bibinian, seorang laki-laki menjadi diri. Makanya muslimin muslimat. Ada lagi jawabannya dasarnya. Ini senjata nih. Lapar orang mencari jawabannya beda. Bila ada belajar ilmu roh. Nah, sekarang amaliyah kita mengarah belajar nurul salat. Selama ini kita habis takbiratul ihram, bahkan ketika takbiratul ihram pun kemana kita? Kalau orang syariat sembahyang berdiri betul Allahu Akbar syariat. Kalau orang berhakikat, bertarikat, bermakrifat, ketika yang mengucap Allahu Akbar ditakuninya hatinya kemana? Itu namanya makrifat. Metode aja. Kalau diberi judul makrifat jangan ada bapak juga, cuma takuninya. Ketika takbiratul ihram kemana? Sudah takbiratul ihram, wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Membaca kita kemana waktu baca? Hakikat kita kemana waktu baca? Menghadap Tuhan kah? Ternyata aku ini tanda-tanda
Aku ini identitas Allah. Sama kita ini KTP, kita ini sama. Jangan di KTP ini kita keterangannya aja. Jadi kata-kata Ubaidullah itu menerangkan identitasnya. Pertanyakan kalbu kita kemana selama ini ketika kita takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Pertanyakan hati kita. Maka kita akan melanjutkan Al-Fatihah masalahnya. Bila ini sudah berjalanan, ini berjalanan hanya membaca Fatihah. Maka di dalam Fatihah itu hadis qudsi, barang siapa yang membaca Fatihah dengan baik dan benar, maksud baik dan benar itu adalah memahami maknanya, mengembalikan kepada Tuhan hak yang ampunku di julungnya kawadah aku, maka segala permintaannya aku beri. Bagaimana Fatihah akan dikabulkan di ayat 4, 6 dan 7. Takbiratul ihram dan iftitahnya aja kita sudah berjalan. Siapa akan mengembalikan? Takbiratul ihram sudah ada kembali, iftitah ada kembali, kayak kita di Al-Fatihah. Itu maksudnya. Itu di pada itu hadis qudsi menerangkan, di sebelumnya kita baca, barang siapa yang mengembalikan mana hak aku, ya Tuhan, pulihkanlah aku, pulihkan hak aku. Bila kita kembalikan hak Tuhan, ternyata hak Tuhan itu adalah semuaan yang ada di hak Tuhan ampunnya. Pulihkan semuaan. Maka hak kewajiban Tuhan itu adalah segala atas apa yang jahil ketika diminta di dalam ayat-ayat Fatihah itu dijahirkan. Tuhan menjahirkan aja lagi. Ada meminta lagi, ada harus meminta lagi, ada lagi meminta. Karena di Fatihah itu sudah menyatakan itu sudah apa yang diperlukannya aku cukupkan. Tapi syaratnya tadi takbiratul ihram dan iftitah, pertanyakan kalbu kita. Kemana kita selama ini sholat? Kadang-kadang kita sholat, jangka bahasanya ini masih dengan bahasa bertutur, bolak-balik sembahyang, merasa terganggu lah, masih merasa tadi keuyuhan lah. Kenapa? Karena setiap orang sholat itu, ya kan, iblis itu pasti masuk. Ujar iblis juga uskur. Iblis itu bila kita sudah Allahu Akbar uskur ya, ujar iblis kita, ingatilah ya, ikam tadi hendak tolak masih kita tadi, ikam hendak sandal di mana? Itu iblis. Ujar iblis, ikam hendak mengangkat takbir. Sebelum mengangkat takbir tadi, sebelum sembahyang, ikam akan darah. Kalau kamu sikit, kalau menyauti, alhamdulillah, ya di dalam hati menyauti bukan di dalam iblis. Kuncinya di bawah lah ya sama-sama yang lah ya. Itu iblis di sini. Iblis itu kada mau. Tuhan sudah menceritakan itu, orang sembahyang itu dipadiri iblis. Masa kita kada mau meneliti iblis mandiri? Bila pikiran kita ingat kepada sebelum nang kita sembahyang tadi, itu iblis itu sama diri kita sudah. Itu aja. Jadi yang hendak menipu iblis itu, bila dia ingat punya kendaraan, pura-pura ada ingat, kayak aku kan. Itu sebenarnya iblis semua. Jadi kita itu diuji ketika takbiratul ihram nih sudah masuk. Amun sebelum takbiratul ihram, diletakkannya disuruhnya sembahyang. Iblis itu ketika kita hendak berwudu, di tangannya kada mau juga kita berwudu, dibilangkannya sekali lagi sembahyang iblis. Karena iblis sudah takbiratul ihram, inilah hendak masuk iblis di situ. Jadi kalau hendak menandui iblis nama diri kita itu, bila kita ingat sesuatu yang sebelum kita mengucap takbiratul ihram, kita mengingat yang apa yang terjadi sebelum takbiratul ihram, itu iblis semuanya adalah pekerjaan iblis. Itu untuk mengontrolnya mana aja kepada iblis. Masa kita kada pernah menangis pada itu? Hendak
mengetahui iblis kepada kalau usah melihat kan. Bahasa melihat, bahasa mendengar, jangan mendengar dengan bahasa batin, jangan melihat dengan jangan mendengar dengan bahasa telinga, melihat dengan bahasa mata yang jahil. Karena ada yang protes. Kalau kita bisa melihat jin, kalau protes, masa manusia bisa melihat jin? Al-Quran sudah menerangkan memang jin yang belum bentuk aslinya kadang-kadang bisa dilihat. Yang hanya bisa melihat adalah hanya Nabi Muhammad. Bahkan Abu Bakar, Umar pun tidak bisa melihat bentuk aslinya. Satu-satunya yang bisa melihat hanya Nabi Muhammad yang bisa melihat bentuk asli jin itu seperti apa. Yang lain hanya dalam bentuk dan rupa yang sudah menyerupai. Umar. Dan semuanya sahabat kadang bisa melihat bentuk jin yang asli itu kadang bisa. Apalagi kita yang sudah menyerupai. Nah, kita itu hanya diberi tanda-tandanya. Melihat tanda-tanda iblis itu ada, jin itu ada. Tanda-tanda bagi kita melihat dengan mata batin. Kalau kita melihat iblis sama kita bacakan menjadi ayatnya pasti kelihatan. Bukan penglihatan dengan mata. Tapi ketika kita mata memandang, kita pejamkan mata pun akan terarah di mana adanya. Sama itu, bukan melihat dengan mata zahir. Sama dengan ketika kita tadi wajhtu wajhiyalillahi, kemana penglihatan kita. Kada usah mencari ijatnya, kada usah mencari Tuhan. Aku hadapkan wajahku, aku bulikakan wajahku, diriku ini aku bulikakan kepada jat. Jangan dicari ijatnya, kada usah dibayangkan. Kenapa? Karena jat sudah laisa. Jangan dibayangkan apapun. Gila kita membayangkan yang laisa itu, kada mau dipikirkan. Yang penting wajhtu wajhiyalillahi, kita belajar aja dengan memakai kalbuannya, memakai hati atau pakai jiwa. Siapa aku? Siapa bentuk tubuhku? Siapa rohku, napasku ini siapa? Diriku ini siapa? Nah, bila sudah karam di situ, ya Al-Fatihah lagi lanjut. Al-Fatihah ini kan judul aja. Bila sudah kita nyatakan tadi, oh ternyata bentuk tubuh kesemuaan adalah engkau, pasti kita akan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pasti harus sudah, karena menuju kepada Al-Fatihah. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan bahwa tadi karena identitas diriku ini adalah nama engkau. Bismillah, Allah semuanya yang bernama. Jadi Bismillah itu menyatakan apa yang ada sajadah aja kita lihat identitas Allah juga, nama Allah juga. Bukan Allah jat, bukan Allah dalam bentuk jat. Kan ada orang mengatakan itu ya Allah juga, ini Allah juga. Diartikan sugesti otaknya dengan sopido dengan jat Tuhan. Identitas itu menerangkan silsilahnya semuaan sama kayak diri kita kan. Identitasnya mana aja? Identitasnya lihat deh, tanggal lahirnya, nama abahnya, oh kan keluarga, karena itu identitas. Mengetahui asal usul orang mana ini, siapa abahnya, siapa mamanya, sampai kakaknya ketahuan dan taknya. Jadi kita ini dari diri kita sampai ke umah abah kita, sampai ke Adam, sampailah kepada Nur. Itulah KTP katanya. Nah, kembalikanlah ketika kita membaca doa istiftah ini adalah mengembalikan data diri kita. Data diri kita. Yang dimaksud data diri kita tadi, coba kan bacanya situ inna sholati al wajahku sudah seikungan dan alam sudah boleh dah lagi habis dah. Nah, saat ini nih aku sembahyang. Nah, jangan tertipu dengan aku yang sembahyangnya ini. Inna sholati, sesungguhnya nang sembahyang ini nah. Wa nusuki, ibadah apa? Ingatlah ibadah.
ibadah. Ibadah itu kan mengembalikan nih huruf dal kepada ini aja. Semua yang di bawah itu huruf dal sebutannya mengembalikan. Sesungguhnya ada sebenarnya ini adalah nih boleh kasih ibadah. Wa nusuki, ya, wa mahyaya. Nang hidup siapa? Aku ini tanda kehidupan, aku bukan hidup. Aku ini hayat. Yang hidup adalah hayat kan hidup juga. Yang hidup adalah si Ahad. Antar. Barang siapa jadwal yang memberitakan hak aku, yang mana-mana hak Tuhan hayat. Yang bangaran hayat mana? Hayat itu tanda aja. Beritakan ke hayat. Ini nang satruk di dalam lampu ambil. Beritakan ke kilometer. Cabut kilometer, julung ke terapu cabut, julung ke kanan, habis dah. Itu maksudnya. Wa mahyaya itu matiku habis dimatiin lampu sini gulingkan ke situ matilah kada mati kada guling. Wa mahyaya wa mamati lillah, semuanya apa siapa sifat siapa lillah rabbil alamin. Nikmat kita baca itu bulik semuanya. Jadi pertanyakan hati kita ketika dari takbiratul ihram sampai kepada doa iftitah. Bila bisa sudah mempertanyakan kepada diri kita, ada bapak kita latihan sembahyang tuh sambil bertanya kepada diri kita. Bila kawak harus menjawab, kita duduk di nur sudah. Nih, bila kawak menjawab semuanya, harus kita berada di sini, duduk di nur inilah yang almarhum guru sebut bakabilah. Nah, bakabilah sini. Tuh habis pemakaian almarhum guru duduk di bakabilah. Tapi bila duduk di bakabilah, kadang ada ya Pak Islah tamat ya. Gawe terus duduk di bakabilah, inya semua nang bagawi itu maksudnya. Ini kita dari takbiratul ihram, iftitah, pertanyakan dulu dari sini. Dirisakan dulu nang duanya. Hanya lanjut kita ruku sujud dan lain-lainnya. Bila di sini aja masih kadang-kadang duduk di sini, masih di sini sebertahan, dan berat sidaknya. Pertanyakan kemana selama ini kita ketika takbiratul ihram itu mana? Nah kan kebanyakan orang yang membaca takbiratul ihram atau mengucap takbiratul ihram itu ada beberapa versi. Yang pertama, di dalam ucapan takbiratul ihram itu ada yang diisi dengan qasad ta'alat ta'yin. Allah, aku sembahyang maghrib 3 rakaat. Nah, itu isinya. Yang kedua, Allah maha besar. Yang ketiga, Allah, aku sangat kecil. Ada apa-apanya. Ada lagi, Allah, la haula, aku kada daya dan upaya. Tuhan semua. Isinya itu ada. Nah, ada masih isinya. Kada ada isi lagi. Bila sudah Allahu Akbar, bulikakan semua. Kada ada lagi. Padahal jawaban Allahu Akbar sudah diberi keterangan di dalam iftitah. Wazatu, bulikakan nang merasa ada tanda-tanda apa semua. Tandanya alam semesta, tandanya Allah itu ada. Itu maksudnya Allah. Berarti tanda itulah akan dikembalikan. Wazatu wajilati. Kawan ada kita membulikakan. Oke lah, kita belajar diri kita aja nang kawan dibulikakan. Sajadah kada kawan lagi langgar, kada kawan dibulikakan, ada kegagalan misalnya kan. Diri kita barang dulu. Kan? Sedangkan di sini kata kalimatnya wajah. Jangan
sekali-kali wajah itu bagian wajah ini aja. Karena Allah menyebutkan walillahil masyriq wal maghrib, dari timur ke barat semuanya adalah wajahku. Kenapa wajah ini diartikan? Timur ke barat itu adalah itu identitasku, ujar Tuhan. Identitasku. Jadi bila ikam mencari aku, ya Tuhan, kadang-kadang ke ujung timur, ke ujung barat bertamuan terus. Identitasku semuaan itu, diriku semuaan, tandanya adanya aku. Nah, jadi kita simpulkan untuk kajian malam hari ini kita masuk di bab nurus salat pada rukun takbiratul ihram menuju kepada Al-Fatihah, dan di situ ketika takbiratul ihram terdiam sejenak. Setelah diteliti ternyata Nabi membaca doa iftitah atau istiftah. Kata-kata atau ini karena ada dua pendapat menyebut iftitah atau istiftah. Nah, pertanyakanlah hati kita atau jiwa kita atau kalbu kita ketika takbiratul ihram dan ketika membaca doa iftitah kemana selama ini, atau hanya sekedar bacaan. Bila sudah kawal, latih terus. Kawal sudah menjawab, inilah yang disebut dua hal aja hanya rukun takbiratul ihram. Itulah nang bujur-bujur yang benar-benar nurusot inya nang sembahyang. Kadang mau lagi itu ada keakuan sembahyang. Bagi sebahagian yang lain kada sembahyang saladuran, kada sembahyang. Nah, bagi sebahagian yang lain sembahyang tapi nya kada merasa sembahyang. Itu. Nah, jadi insyaallah kita akan lanjut kepada rukun Al-Fatihah di minggu akan datang. Silakan yang belum paham untuk ditanyakan pada bahasa kita malam hari ini. Jadi itu Fatihah itu apakah karena mengajukan proposal menentukan dari Jadi ini pertanyaan Pak Bas. Apakah Al-Fatihah sama seperti halnya mengajukan proposal? Al-Fatihah seringkali disebut dengan dialog seorang hamba dengan Tuhannya. Orang menyebut. Nah, yang disebut dengan dialog ini kebanyakan kita tertipu pada saat kita membaca Fatihah, lalu yang dianggap berdialog adalah diri yang jahir, kalimat yang jahir, lalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disitulah terhenti karena kita menjahirkan apa yang dipinta. Situ. Nah, apakah ini disebut dengan proposal secara syariat? Ya, pasti orang mengajukan proposal apabila itu diisi. Sedangkan Allah ada menyebut aku akan memberi tanpa ia meminta, tanpa ia meminta. Allah beri karena kita mengembalikan haknya. Itu dia diskusi. Kita ini mengembalikan hak Tuhan apa? Hak Tuhan itu apa? Sudah jelas, hak Tuhan tadi cukup 3 ayat dasarnya dulu. Minha khalaqnakum, berarti kita mengembalikan asal usul batang tubuh kita yang jahir kemana dulu. Kembalikan dulu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa ahrizukum taratan ukhra. Itu ternyata aku dari saripati tanah, Adam dari tanah,
kita mengembalikan, apalagi karena ada yang disebut wa mahyaya. Kullu nafsin jaikatul maut. Mengembalikan roh yang dihembuskan ke dalam batang tubuh kita ini, siapa ampunnya? Kembalikan dulu. Bila sudah kembali, batang tubuh kembali, roh kembali, mana lagi kita? Ada jalan habis dah. Inilah yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bolehkan itu. Nah, bila kita mengembalikan yang tiga hal ini yang sesuai janji Allah. Man sokalani dikri an mas'alani. Aku akan memberi apa yang dia tidak minta, tapi akan kau beri apa yang orang-orang banyak minta. Kujulukinya Tuhan. Kenapa? Karena ini ada sibuk. Orangnya sibuk apa? Diberikannya kalau ada aku sebenarnya kada jalannya. Kasihan juga ya Tuhannya. Jangan dijuluki mobilnya, non kunci-kuncinya kalau dipakai. Nah, dijulung pulang diberikan ke bos, anak berbuat aja orangnya nih Tuhan. Itu maksudnya. Nah, jadi antara yang disebut dengan proposal tadi berarti kita sedang meminta sedekah. Nyaman di mana andakannya anak olah proposal kan? Atau kita sibukkan, kita kembalikan hak Tuhan, tapi akan Allah beri, Allah cukupkan, walaupun kita kadang meminta. Amun kita meminta terbatas, kita kada usah keluar pada rumah Pak Opik ini. Di dalam rumah Pak Opik kita satu persatu permintaannya macam-macam. Nang lain berdua menulis macam-macam, kita kada usah mengembalikan diri aja. Apa yang ada di tulis sebelah tangan, ada juga di wajah kita. Itu maksudnya kembalikan diri. Nah, bila kamu berikan itu, ini amalan guru ya di sini. Yang dimaksud dengan bakabilah itu ya di situ pada durnya. Jadi bila sudah memahami ini, dua hal ini aja dulu lah. Sebelum Al-Fatihah pahami dulu, kembali dulu semua. Makanya kadang-kadang bila ada orang garing, kan tahan lagi menahani sakitnya. Wajah tu wajhiya lillazi fatara syama'nya dibacakan enggak? Ya. Karena sampai wa mahyaya wa mamati. Kuilah jangan hidup siapa, nang mati siapa? Lillahi rabbil alamin. Jadi bacaan ini seringkali dibacakan orang yang sudah kadangkala menahan rasa sakit lagi supaya kau memberikan lebih bantu dinyegerakan. Coba jangan ingat-ingat, bukankah kita pernah berikrar wajah tu, tapi orang paham wajah tadi yang menghadap lawan Tuhan. Sedangkan wajah tu yang sesungguhnya adalah karena kalimat wajah tu berakhir kepada huruf ta. Wajah berakhir kepada huruf ta, wajah tu. Maka yang jahir ini adalah alam semesta disebut dengan wajah. Ketika disebut wajah itu, wajah berasal daripada roh. Hembusan pertama rohulah mirruhi yang sudah bertaubat. Tuhan dah menantaknya bertaubat di situ. Makanya wajah itu berarti kita mengembalikan ke asal. Itu kan maksudnya wajah itu jangan menghadap. Jangan lagi menghadap. Bukan kada boleh menghadap. Amun kadang-kala duduk di bakabilah pasti menghadap sudah. Bila sudah pertanyakan sering kepada kalbu kita saat kita mengerjakan sholat atau berlatih, jangan aku sembahyang kita kuni. Takut harus diri kita sampai kita kalau menjawab sudah duduk di bakabilah nyaman bener daim. Nikmat daim, ada waswis. Belajar daim, dengar ajar, bila gelisah ya dah. Baru duduk dinor lagi. Itu maksudnya. Tenang. Apapun tenang. Tenang. Mengerjakan apa aja tenang. Karena ada wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Habis di situ. Ada keakuan lantak habis ini bujur-bujur karam. Kenapa? Sibukkanlah diri kita ini mengembalikan diri kita. Itu paling nikmat. Kamu
Kalau kita sibuk memproses amalan orang lain aja, apabila saatnya kita guling. Kalau tidak ada sahabat guling lagi. Itu. Biarkan aja, semakin banyak paham ulama sekarang ini biar. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Ini kita ada pertanyaan dan kita jawab di sini. Pertanyaannya, kenapa orang yang mengamalkan sholat kada sugih-sugih? Ada yang ketakut. Tuhuk sembahyang sudah kada sugih-sugih. Tak kada besar sembahyang sugih. Satu, jawabannya, nah, sholat tidak ada tujuan untuk kasugihan. Satu, tujuan sholat dulu, ya kan? Nah, kedua, kenapa orang yang kada bisa sembahyang mau sugih? Kadang-kadang ada jawabannya. Orang yang lupa dengan aku jar Tuhannya menghendaki dunia. Barang siapa yang menghendaki dunia, aku julung dunia sepenuhnya. Aku julung habis diambilnya dahulu sudah semua dunia. Kenikmatan sudah habis kujulung sudah ya Tuhan. Kainannya kadang-kadang lagi sebenarnya kenikmatan. Nah, nikmat itu apa? Ya surga. Diambilnya dahulu kenikmatan di surga, dinikmatinya di dunia. Kasarnya kadang awal di surga menerima. Neraka lagi menerima di sana habis sudah. Nah, sekarang kita ini sugih itu kadang full mundur. Kenapa? Karena nikmat sebahagian surga kita nikmati, kayaknya separuhnya di sana. Jadi amun hendak dunia berdahulu, ambil berdahulu kan Bapak, persekot deh. Ya, tapi guru ada yang menyatakan bahwa surga itu di dunia di dua aja, neraka itu dunia dua. Maksudnya kan ya sengsara neraka, belenya Ya. makan dari surga. Secara bahasa, makanya tadi nang kada sembahyang tadi itu kenikmatan surga dijulung Tuhan semuaan. Sudah dijulung itu surga tadi sudah. Ya. Bayangan surga nang kita sampai surga itu kita nikmati habis di dunia ini habis. Amun sudah kita makan berdahulu, boleh kesannya nggak tahu dari kita. Surga ada lagi sudah dimakan sudah. Karena sudah berdahulu. Ya. Dapatkan 4 rakaat itu di mana? Yang mana? 4 rakaat zuhur, 4 rakaat di mana? Oh, ini jumlah pada jumlah rakaat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Nah, pertanyaannya dasar penempatan. Nah, kalau subuh letaknya, nah mulai subuh dulu, mulai 2 dulu untuk mendapatkan 4. Subuh letaknya pada 2 lubang. Dubur, kita amati akan dubur ini muka belakang disebut dengan pembuangan. Kenapa disebut dengan pembuangan? Coba ingat. Orang yang dilahirkan, ini sudah lahir sudah, lengkap sudah. Kemudian ia berproses. Setelah berproses, apa yang diproses? Sebagaimana Nur si Ahad memproses Nur, kemudian dijahirkanlah menjadi diri. Ini tubuh berproses, apa yang dijahirkannya? Sudah kali diduga kan? Iya. Apa yang dijahirkannya? Disuap, diadakan apa semua, dibuang. Penjahiran produksi yang
yang ada di dalam. Berarti ini menyatakan muka dan belakang. Sekarang naik ketiga, jangan kapan dulu, karena pertanyaannya angkat sama ketiga. Naik ke keempat, di mana maghrib? Di mana maghrib? Hidung kah? Hidung dan mulut lo alam akhir. Hidung dan mulut. Hidung dan mulut itu ada dua waktu. Ya. Kita mengingat kembali. Ada dua waktu. Sekarang kita persingkat. Asar dan zuhur letaknya pada asar dan zuhur letaknya pada. Kalau berwudu ada yang kata basah ada sah wudunya. Mata kaki. Ya, nah mata kaki. Bila Anda mencari sebabnya, kalau kamu mencari kenapa maka sampai 4 asar pada mata kaki. Kalau Nya Isa 4 rakaat juga. Sami'un Kalimat Bashir. mata 2 mata, 2 telinga. Ya. Kalau asar mata kaki, 2 mata kaki. Mata kaki itu 2 aja lah. 4 kayu. Kemudian zuhur. Lapaknya. Gimana zuhur? Lapak tangan dan kaki. Lapak. Jenisnya, judulnya Lapak. telapak, mana lapak? Berapa penting telapaknya? Tangan. Nah, tangan 2, betis 2, klop lah sudah. Zuhur, klop, asar, klop, maghrib. Ini ada mulut. Hidung dan mulut tuh. Hidung dan 3 mulut. lubang lo. 3 lubang. Jalan. 3 lubang. Hidung 2, mulut 1. Subuh, lubang muka, lubang belakang. Lelaki demikian sama, pasti 2 lubang. Belakang muka, belakang ada, muka ada. Cuma lelaki yang harus lubangnya di muka. Nah, tunggu dulu. Yang ditanyakan apa tanyakan? 32 ada. Nah, kita jawab yang 4. Kenapa zuhur, asar dan isya harus 4 rakaat? Sekarang jahirnya dulu disebut dengan jahir. Jahir itu adalah penampakan. Apa yang menjadi tampak? Biasanya yang menjadi tampak itu apa? Kokoh. Nih, tidaknya tampak tuh kokoh. Apa yang menjadi kokoh? Ketika orang berdiri, apa yang mengokohkan? Adalah telapak kaki. Ketika sujud, apa yang mengokohkan? Telapak tangan. Ketika napas masuk ke dalam batang tubuh, napas kita. Kemudian seluruh diri kita ini kan seluruhnya adalah daripada roh yang dimasuki oleh napas, yang menimbulkan, yang bisa mempertemukan, memperjalankan semuanya adalah napas.
Namun jahirnya adalah kepada kalimat wajah itu ada di telapak. Catatan kita semua, walillahil masyriq, tercatat dalam judul telapak tangan dan telapak kaki. Sekarang siapa yang ahli pijat? Ahli urut. Kalau hendak membaca penyakit parut, di mana catatan? Ya. Semuanya ada di baik telapak tangan maupun telapak kaki. Berarti telapak adalah ini catatan sentralnya. Ketika yang lain ini berpenyakit nih, yang lain berpenyakit, maka bersihkanlah. Bersihkan si Ahmad. Kenapa tadi harus ampat? Ampat tuh judul aja. Artinya ampat apa jarak ampat? Secara arti, kalau inya satu, berarti satu itu keunggulan. Bila inya dua, pecah. Bila inya tiga, kuat. Bila inya empat, pemanasan. Empat itu watak yang keras. Kalau inya lima itu bijaksana. Kalau enam itu, kalau bahasa kita kahatuan, tertutup. Kalau enam, kalau tujuh itu mengungkapkan kesedihan, uraian kesedihan. Nah, kalau delapan itu disebut dengan kokoh, tonggak. Kalau sembilan berarti sempurna. Itu akad. Kalau zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, tadi artinya kalau secara angka membawa arti keras, prinsip kadang kala diganggu-gugat, prinsipil, jangan bahasa kita. Jadi makanya kalau jumlah nama itu kita jumlah semua, kita bagi 5, kita bagi 7, kita bagi 12. Bila berada di angka 4, orang tuh prinsipal, jangan diganggu-gugat pendapatnya, jangan diganti-ganti. Itu maksudnya. Jadi rumus angka huruf orang itu jadikan kepada angka, jumlahkan bagi 12, bagi 7, atau bagi 5. Bagi 7 boleh, bagi 12 boleh. Setelah dibagi, hasilnya yang kita lihat. Bila yang angka 4 prinsipal, ya, zuhur, asar, dan isya. Ini prinsipal, jangan diganggu-gugat. Kenapa jangan diganggu-gugat? Ketika 2 telapak tangan dan 2 telapak kaki menjadi sentral. Coba, ini orang ahli urut sebenarnya, ahli pijat ini sangat berpengalaman. Mata buram aja, bagian mana di anunya sini. Ya kan? Orang penyakit di anunya sini. Ya kan? Ada yang di telapak betis. Nah, orang nang lama di mana di anunya. Nah, ya lah. Sama. Ketika ini berpenyakit, bermasalah, pangkalnya adalah ada keakuan dalam dirinya, banyaknya mengakui. Karena kau bulik nur bulik sampai yakin kalau di bakabilah juga bermasalah dengan Allah. Ada rentang keakuan. Jadi menunjukkan kenapa harus 4? Karena ini adalah bersangkut paut kepada nur yang awal. Inilah yang menimbulkan lahirnya 4 anasir dulu. Coba kalau tengok ke bawah, apa yang menimbulkan 4 nasir? Adalah daripada nur yang awal. Sekarang kita lihat lagi, setelah zuhur ada asar. Judulnya asar ini adalah 2 mata kaki. Ingat, orang sholat yang berwudu mata kakinya kada basah, selawar panjang, kada sah wudunya. Kenapa? Karena asar adalah mata kaki menunjuk atau
merujuk kepada proses Nur menjadikan Adam. Masih Nur yang menjadikan 4 anasyar. Masih di situ. Jadi semua manasar. Nih, mata kaki. Ketika mata kaki duduk tahiyat akhir apa tahiyat awal yang bersentuhan? Yang akhir. Ya kan? Tahiyat akhir harus menumpuk. Tadi orang tahiyat akhir apa yang dirabahkan? Nih. Batis sebelah mata yang menumpuk. Batis yang dilipat itu mata kaki pasti menyandar. Jadi dua mata kaki ini adalah menjaga daripada 4 anas, artinya pintu harus disucikan, mata kaki harus dibasuh. Makanya sampai 2 mata kaki. Kemudian Isa 2 mata 2 telinga. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan itu diuji dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kebaikan itu ujian, keburukan itu ujian. Bukankah roh ketika masuk ke dalam batang tubuh, siapa yang awal-awal bersaksi sehingga mulut berani menyatakan balang syahidna? Bukankah mata dan telinga dahulu, pendengaran dan penglihatan dahululah yang berani sehingga mulut menyatakan balang syahidna alastu birabbikum. Balas syahidna itu kalau kada mendengar dan kada melihat, mulut kada berani menyatakan balang syahidna. Nah, kenapa maghrib hanya 3? Kenapa maghrib hanya 3? Karena ini segumpal darah. Maghrib itu kan masih segumpal darah, masih berada pada alam kegelapan. Inilah yang disebut dengan yata nafas dan tanafasa. Hanya berlaku 2 nafas saja pada waktu maghrib itu. Jadi nafas keburukan, nafas kesadaran terjadi pada waktu maghrib. Makanya 3 rakaat harus 3, karena angka 3 adalah tadi bentuknya adalah kekuatan. Kenapa kekuatan? Kekuatan menahani nafas hidup lagi, menahani derita, menahani ujian, semuanya kekuatan nafas. Yata nafas, tanafasa berlaku kepada angka 3. Nah, kalau hendak berbudaya, keluar sedikit budaya. Misalnya kita berhadapan dengan yang diri napasnya orang ini sangar, ya, sangar. Di mana kita menggunakannya? Pasti kepada angka 3. Bagaimana menjadikan orang itu angka 3? Harus tahu ngarannya. Oh, catat ngarannya. Siapa ngarannya? Misalnya jumlah. Setelah dijumlah bagi 12, bagi 5, bagi 6, ada bertamuan juga. Potong. Sampai bertamu di angka 3. Tersisa huruf yang dipotong inilah yang menjadi kunci. Tuhan yang mengunci orang. Kunci huruf yang kita potong ini hadapi orang itu. Membungkam. Itu kalau budaya. Jadi tidak ada sholat yang 5 waktu 4, 3 dan 2 rakaat ini, artinya adanya tuh asal-asalan, bermanfaat untuk kehidupan yang lain, berlaku semuanya kalau digunakan semua, dan hurufnya pun kalau digunakan.
Jadi kita simpulkan, kenapa harus 4 rakaat? Karena 4 rakaat itu menjadikan, menyempurnakan batang tubuh. Karena sholat niat bertemuan lawan Tuhan. Bagaimana cara bertemu dengan Tuhan? Yang pertama dengan 4 telapak. Temui aku dengan 4 telapak. Kemudian temui aku, jangan kotor mata kaki. Kenapa? Karena di mata kaki ini adalah asal usul kejadian engkau. Kembalikan di situ. Bila engkau ya Tuhan, kada tahu asal usul engkau daripada Adam. Karena mata kaki kotor, kada akan bisa bertemu dengan engkau. Kada mau bertemu dengan aku ya Tuhan, karena kotor. Kemudian sholat isya 4 rakaat. Paksilu wujuhaku basuh. Ada apa di kepala kita, di wajah kita? Kada akan dapat bertemu aku ya Tuhan. Kenapa? Ketika engkau memandang kipas angin berputar, engkau mencela lampu, pada lampu menyala, kan sama itu. Karena kada suci. Kemudian temui aku, dengan mulut dan 2 lubang hidung. Kenapa? Karena awal-awal napas yang masuk ke dalam diri yang paling terkenal. Sampai saat ini napas yang paling terkenal itu 2 aja. Napas hidung dan napas mulut. Itu paling terkenal. Padahal napas lubang belakang ada, cuma jarang terbunyi. Berbunyi kan berdiamnya. Masalahnya sekali berbunyi orang bukaan. Nah, yang paling terkenal temui aku, bersihkan. Maka subuh, nah, adalah 2 lubang. Pelihara 2 lubang. Kalau sudah berwudu, amun keluar dari 2 lubangnya apa? Ini pembuangan, sakit parut buang di sini. Tubuh ini adalah tempat pembuangan. Jadi 2, 3, dan 4 ini fungsi tubuh kita, fungsi roh yang menjadi batang tubuh. Selama ini orang tidak mempertanyakan kenapa Zuhur, Asar, dan Isya harus 4 rakaat. Kenapa tidak pernah ditanyakan itu? Ketika ditanyakan itu dijawab seperti apa yang kita jawab. Kita tanyakan lagi, bukankah Allah menciptakan di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia? Allah menciptakan Isya 4 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, untuk apa sebenarnya? Kadang pernah jawab, kita menanyakan itu. Bahkan kenapa harus 4 rakaat pun tidak pernah ditanyakan. Kalau kita mau buka-bukaan, semuanya berkaitan dengan permasalahan kehidupan kita, baik dari penyakit maupun kejadian di muka bumi. Jadi pemberian judul dari Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh berkaitan dengan awal-awal nur ditiupkan, berkaitan dengan kejadian batang tubuh manusia. Bayangkan, ini telapak menelapak, ya kan? Sampai ke mata kakinya, sampai ke wajahnya, awak seikungan, jadilah batang tubuh. Makanya sembahyang itu yang 5 waktu batang tubuh kita, nang menggawe rukun 13 batang tubuh kita juga. Kejadian di muka bumi apa aja penyakitnya, batang tubuh kita juga kadang mau terpisah daripada batang tubuh. Jadi kita mencari obat dalam permasalahan kehidupan, batang tubuh kita ini yang kita bedah. Karena rumusnya kali 5 waktu boleh. Ya, kita tutup. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.